Halo saudara, Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Virgianti Kusuma. Negosiasi maraton selama 21 jam antara Amerika Serikat dan Iran gagal mencapai kesepakatan. Pihak Amerika Serikat menganggap Iran enggan menerima syarat-syarat yang mereka ajukan, khususnya terkait program nuklir. Sementara Iran menilai syarat yang diajukan Amerika Serikat untuk mencapai perdamaian tidak masuk akal. Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya setelah perundingan Amerika Serikat-Iran gagal mencapai kesepakatan? Kita bahas di Sapa Jatim. Sudah bergabung ke studio Kompas TV, Dr. Elizabeth Septin Puspoayu, SHMH, dosen Hukum Internasional Universitas Negeri Surabaya. Selamat datang di Sapa Jatim. Terima kasih undangannya, Mbak Vivi. Saya panggilnya Mbak Ayu ya, karena boleh. masih muda banget. Berbicara mengenai dampak perundingan yang gagal, kita lihat bahwa ini berarti gencatan senjata terancam berakhir dalam waktu dekat. Betul. Seberapa besar peluang konflik kembali terjadi? Kalau berbicara soal konflik bersenjata yang sudah berjalan, itu sebenarnya semua negara secara global itu kaget ya. Kenapa tiba-tiba ada serangan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat bersama dengan Israel kepada Iran. Kondisinya kan tenang saat itu. Gencatan senjata ini sebenarnya kalau di konteks hukum internasional, dia digunakan untuk meredam kondisi agar negara-negara itu bisa memilih jalan lain selain perang itu sendiri untuk menyelesaikan apa atau masalah yang di antara mereka. Potensi kembali terjadi konflik pasti ada, Mbak, karena mereka berdua ya, negara ini kan gagal menahan diri. Artinya pertahanan terkait hal-hal yang dibicarakan, kemudian kesepakatan-kesepakatan yang tidak bertemu itu memungkinkan untuk konflik ini jalan lagi. Sebenarnya gitu. Kalau lihat kita bahwa gencatan senjata ini gagal diperpanjang, apakah kira-kira akan berdampak kepada perang yang lebih luas? Karena sekarang sudah melibatkan Lebanon juga. Ya. Untuk kemudian lebih luasnya konflik yang terjadi itu sangat bisa karena kita melihat sejarah-sejarah konflik sebelumnya. Sebenarnya saya mau mulai dari hubungan antara Iran dengan Amerika itu sendiri. Mereka berdua ini sebenarnya kayak kucing sama anjing. Kenapa saya katakan gitu? Karena mereka itu sebenarnya sahabat. Dari awal itu Amerika ada di suatu masa bahwa Amerika Serikat itu bekerja sama dengan Iran pada satu konflik. Di satu masa lagi mereka berdua itu memutuskan untuk berperang karena mereka tidak sepakat terkait hal-hal tertentu. Nah, dilanjutkan di era yang sekarang, di konflik yang baru, intensitasnya ini akan lebih besar jika sudah melibatkan negara-negara di sekitar. Kita lihat negara-negara Teluk yang akhirnya terimbas, termasuk Lebanon, Oman, dan Uni Emirat Arab itu juga terlibat karena Amerika memasang pangkalan militernya di sana yang itu kemudian diserang oleh Iran. Ditargetkan oleh Iran. Ini juga kemudian akan meluas pastinya kalau dibiarkan saja. Kemudian kita lihat bahwa saat ini tengah berlangsung perlindungan juga, tetapi kemudian gagal. Kita masih menantikan bagaimana langkah-langkah lanjutan, tetapi sebagai dosen hukum internasional, bagaimana Mbak Ayu melihatnya ke depannya ini seperti apa? Dalam hukum internasional, sebuah perang itu sebenarnya tidak dilarang karena hukum internasional membagi proses penyelesaian sengketa itu dari beberapa. Salah satunya adalah perang. Tetapi dia bukan jalan yang utama dan pertama yang dipilih. Ada cara-cara di luar pengadilan, di luar perang yang bisa diambil. Misalkan seperti yang sudah dilakukan, negosiasi, mediasi, ataupun penyelesaian secara damai itu bisa dipilih. Ataupun bahkan menggunakan lembaga-lembaga internasional untuk membantu negara-negara ini menyelesaikan. Kalau memang sudah mentok tidak bisa, mereka memutuskan untuk melakukan serangan bersenjata, mereka harus melakukannya secara sesuai dengan aturan hukum humaniter. Artinya, aturannya seperti apa? Aturannya mereka harus saling memberitahukan bahwa kita sudah tidak cocok, kita setuju untuk perang, kamu punya apa secara senjata, saya punya apa, itu ada di dalam asas proporsionalitas, bahwa harus saling tahu kekuatan bersenjatanya, dan yang penting lagi harus melakukan pembedaan. Pembedaan kepada apa? Kepada objek yang bisa diserang dan tidak. Artinya penduduk sipil dan objek sipil itu adalah yang tidak boleh diserang. Tapi yang terjadi di Iran ini kan situasinya dia menyerang objek sipil. Baik, dari mulai menyerang sekolah, kemudian fasilitas publik umum, itu kan yang kemudian menjadi bentuk pelanggaran dalam hukum internasional. Berarti hukum internasional sama sekali tidak digubris? Iya, betul, bisa dikatakan seperti itu, dilanggar oleh Amerika Serikat dan Israel. Kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini terjadi
sedikit gencatan senjata karena sedang ada perundingan, tetapi kenyataannya masih tetap ada di lapangan tuh tetap ada penyerangan-penyerangan. Bagaimana perspektif hukum internasional melihat kondisi ini? Yang sudah saya sampaikan tadi bahwa jika dalam situasi gencatan senjata sebaiknya negara itu menahan diri terhadap. Tetapi jika tetap ada serangan-serangan ini memungkinkan potensi pelanggaran. Tadi saya sudah menyebutkan beberapa prinsip proporsionalitas dan pembedaan. Ini sudah dilanggar oleh para pihak yang terlibat dalam konflik, dan itu juga sudah kemudian negara-negara lain yang di sekitarnya maupun negara yang lebih jauh juga sudah mengingatkan dalam berbagai forum internasional terhadap pelanggaran tersebut. Ini seperti mulai ada hukum rimba kalau bisa dibilang secara internasional, karena pelanggaran hukum internasional pun tidak digubris begitu. Iya, pelanggaran yang dilakukan itu memang seharusnya tidak terjadi karena Amerika Serikat sendiri tahu, kemudian juga Israel juga sendiri tahu, dan dia paham bahwa ada aturan dalam berperang tersebut. Kalau bisa dibilang bahwa serangan terjadi ini dikategorikan sebagai pelanggaran hukum humanitar internasional. Betul, begitu ya? Pelanggaran terhadap hukum humanitar. Bisa dibilang juga ini sebagai kejahatan perang. Kalau kategori pelanggaran perang tidak selalu masuk dalam kejahatan perang, karena kejahatan perang ini harus memenuhi unsur Statuta Roma 1998. Dalam Statuta Roma salah satunya adalah genosida. Nah, genosida ini belum terjadi. Tidak seperti kasus yang di Palestina. Itu berbeda, itu sudah jelas. Genosida itu sudah jelas. Kalau yang ini kita belum sampai ke kejahatan perang, karena salah satu jenis kejahatan perang dari 4 kejahatan perang yang diatur itu belum terpenuhi, maka saya belum bisa menyampaikan bahwa ini masuk kategori kejahatan perang. Pelanggaran iya, tapi kejahatan perang belum bisa dimasukkan. Baik, saya konfirmasi kembali bahwa pelanggaran hukum humanitar internasional sudah terjadi. Sudah terjadi. Kemudian Amerika Serikat sempat meminta Iran untuk menghentikan seluruh program nuklirnya, sementara Iran bersikeras mempertahankan hak nuklir sipilnya. Karena apabila negara lain boleh, kenapa saya tidak boleh begitu? Apakah ini titik deadlock yang mungkin ketika perundingan terakhir ini tidak bisa ketemu? Penggunaan nuklir dalam konteks hukum internasional itu diizinkan menurut Konvensi NTP 1968. Selama nuklir itu digunakan untuk kegiatan damai, misal pembangkit listrik tenaga nuklir, itu boleh. Dah, Iran mengembangkan nuklirnya dalam kerangka damai, artinya Iran punya hak. Amerika tidak punya wewenang kemudian melarang Iran untuk melakukan penggunaan mengeksplorasi kegiatan nuklirnya. Yang dilakukan Amerika itu hanya syarat saja kan terhadap Iran. Kemudian Iran sebagai negara yang berdaulat boleh memilih untuk tidak menggubris hal tersebut. Kalau buat saya itu Mbak pandangannya. Jadi Iran boleh punya karena hak untuk tidak menggubris apa yang diharapkan oleh karena Amerika dia Serikat. melakukannya sesuai dengan Konvensi NTP 68 dan digunakan untuk kegiatan damai. Artinya untuk tenaga listrik di wilayah Iran itu sendiri. Apalagi membatasi sampai hanya 20% saja. Iya, betul. Baik, kita akan kembali lagi dengan perbincangan ini, tetapi kita harus break sejenak. Tetaplah bersama kami di Sapa Jatim. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber kita, Dr. Elizabeth Septin Puspo Ayu SHMH, dosen hukum internasional UNESA. Dan tadi kita masih membahas soal bagaimana gencatan senjata yang terjadi semasa ada perundingan antara Iran dan Amerika Serikat. Tapi kita lihat bahwa kemudian gencatan senjata ini terancam gagal karena perundingannya juga gagal. Betul. Sejauh mana legitimasi blokade laut seperti yang terjadi di Selat Hormuz ini dalam perspektif hukum internasional? Oke, kalau di dalam hukum internasional itu ada aturan yang spesifik terkait laut ini sendiri ya, namanya hukum laut internasional. Dan Selat Hormuz itu di dalam hukum laut ini dia masuk rezim transit passage atau selat yang digunakan untuk pelayaran bersama. Nah, karena dia kategorinya adalah pelayaran bersama internasional, dalam konteks hukum laut, negara itu tidak punya hak untuk menutup secara sepihak. Dalam keadaan damai. Dalam keadaan damai. Artinya jika Iran tidak berkonflik, tidak ada permusuhan, tiba-tiba dia menutup Selat Hormuz itu dilarang dalam hukum laut. Tapi sekarang kondisinya adalah ini menjadi daya tawar Iran ketika menghadapi serangan Amerika Serikat dan Israel. Bagaimana
Mbak melihatnya? Oke, kalau di kondisi sekarang kan kondisinya ada konflik ya. Ada satu lagi resolusi yang aturan yang ditawarkan. Yang pertama namanya adalah Sanremo Manual. Sanremo Manual itu mengatur tentang perang yang terjadi di laut. Dalam kondisi konflik yang ada di Iran, Iran hanya boleh menutup sebagian, dan penutupan terhadap Selat Hormuz itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia harus diumumkan secara resmi bahwa dia akan menutup Selat Hormuz. Dan itu sudah dilakukan sebelumnya? Iya, dan yang syarat kedua, penutupannya dilakukan secara efektif. Berarti dia tidak boleh melakukan perkecualian. Yang ketiga adalah tidak diskriminatif. Artinya, penutupan Selat Hormuz yang difungsikan untuk situasi perang, dilakukan untuk perang. Artinya dia tidak boleh melakukan penutupan secara parsial. Kamu boleh negara A boleh, negara B nggak boleh. Itu kan tidak efektif dan tidak memenuhi prinsip efektivitas. Artinya kalau memang ditutup seluruhnya dalam Sanremo Manual di kondisi konflik bersenjata. Tapi yang terjadi kan Iran tidak menutup secara penuh. Dia tidak mengumumkan, dia menutup tetapi dia memberikan syarat bahwa yang pertama, pada awal-awal itu kan mensyaratkan bahwa boleh lewat kalau kamu kapalnya negara A, negara B, negara C. Betul. Kalau sekarang kan dengan sistem pembayaran, bahwa kalau mau lewat pembayarannya menggunakan mata uang tertentu. Nah, artinya hal-hal ini juga harus disampaikan secara publik dahulu oleh Iran. Bahwa berarti meskipun pembayarannya diubah nih ya, yang awalnya semua bisa, kalau negara manapun yang bahkan yang berkonflik dengan Iran sendiri bisa memenuhi pembayaran dengan mata uang yang dia minta, maka Iran harus membiarkan kapal itu lewat. Karena syaratnya sudah dipenuhi. Itu aja Mbak buat saya. Tapi apakah ini juga melanggar kebebasan navigasi global dengan meskipun kondisinya lagi berkonflik? Pasti, jelas. Kita sendiri mendapatkan efeknya. Di hukum laut itu kan tentang transit passage itu terkait tentang navigasi dan overflight-nya itu sendiri. Navigasi bahwa setiap kapal itu diizinkan lewat di wilayah tersebut tanpa kemudian dihalangi dalam keadaan damai, kan sekarang terkendala karena ada situasi konflik bersenjata yang menyebabkan Iran melakukan pensyaratan jika kamu mau lewat di wilayah Selat Hormuz. Pasti akan mengalami permasalahan terkait kebebasan navigasi dan overflight-nya itu. Kalau kita melihat kondisi terakhir ini, apakah Dewan Keamanan PBB masih memiliki peran efektif dalam situasi seperti ini? Karena kita lihat bahwa Sekjen PBB sudah bicara, tetapi juga kenyataannya tidak digubris oleh kedua pihak yang berkonflik. Dewan Keamanan sebagai salah satu organnya Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sebenarnya sudah, tadi Mbak sampaikan juga bahwa melalui ketuanya juga sudah menyampaikan, dan kalau kita melihat kan sepertinya PBB itu nggak ngapa-ngapain. Ya kan? Sebenarnya apa yang dilakukan di Perserikatan Bangsa-Bangsa itu jauh lebih rumit, karena terutama di Dewan Keamanan dengan masih adanya hak veto. Di situasi Iran, bahkan selain Iran, konflik bersenjata, DK ini selalu rapat terkait resolusi, atau resolusi itu sebenarnya apa yang bisa dilakukan negara-negara terhadap situasi ini. Termasuk juga di kondisi Iran. Sudah ada sekitar 3-4 rancangan resolusi yang disodorkan oleh negara-negara yang ada di Dewan Keamanan, yang sebenarnya itu tujuannya yang pertama tentang pengakhiran perang, yang kedua tentang pemberian bantuan kemanusiaan terhadap orang atau warga yang imbas dari konflik ini tadi. Namun selalu diveto. Akhirnya resolusi-resolusi ini dikembalikan ke Majelis Umum yang lebih besar dan dia tidak ada veto di situ. Artinya lebih ke voting. Jadi kalau dibilang PBB nggak efektif, bukan PBB-nya, Dewan Keamanannya yang tidak efektif. Dan pemberian hak veto itu sendiri. Hak veto itu menjadi permasalahan tersendiri di Dewan Keamanan. Kemudian kalau kita melihat bahwa beberapa negara memberikan sikap-sikap terkait adanya konflik ini, mulai dari Spanyol yang mendapat dukungan global, tapi kita lihat juga bahwa selain negara-negara Uni Eropa, ada negara lain seperti Tiongkok atau negara-negara Timur Tengah yang juga sikapnya masih belum kita lihat. Kalau Tiongkok sudah jelas mendukung Iran dan juga Rusia juga mendukung Iran. Betul. Tetapi negara Timur Tengah ini justru masih kelihatan ambigu. Iya, negara-negara seperti yang saya sebutkan tadi kayak Oman, Uni Emirat Arab itu juga masih gamang. Mereka memang tidak terlibat konflik secara langsung dengan Iran. Namun keberadaan pangkalan militer Amerika yang ada di dua negara itu membuat mereka berdiri seperti di dua posisi.
kan, karena mereka memang ada hubungan baik dengan Amerika dan juga hubungan baik dengan Iran. Imbasnya ada pada negara-negara tetangga justru di konflik ini, terutama terhadap warga sipil yang ada di wilayah sana. Kalau sikap memang kita belum dengar ya sampai hari ini mereka memposisikan seperti apa. Berbeda seperti tadi ya, Spanyol, terus kemudian Italia juga jelas, kemudian Prancis juga. Prancis sudah sangat jelas mendeklar bahwa tidak mendukung yang dilakukan oleh Amerika Serikat, bahwa ya serangan ini merupakan serangan yang melanggar tadi ya hukum humaniter internasional. Gitu. Baik. Saya juga ingin menanyakan mengenai Iran minta Rusia, Tiongkok berunding. Apakah kemungkinan dua negara ini bisa meredam konflik? Iran meminta Tiongkok dan Brunei bisa meredam. Sebenarnya kalau mau dilihat, kedua negara ini adalah negara-negara yang secara secara diplomatik hubungannya sangat baik dengan Iran. Kenapa dikatakan sangat baik? Karena ya kesamaan ideologi, terus kemudian kemampuan negara-negara untuk memulihkan keadaan ekonomi itu sangat bisa sebenarnya membantu Iran. Tapi kan permasalahannya ada di Amerika Serikatnya itu sendiri sebenarnya di situasi ini. Kalau dia tidak mau bekerja sama dalam artian menurunkan egonya agar ketemu jalan tengahnya, ya masalah ini akan terus seperti ini. Nah, kita lihat bahwa Indonesia di dalam kondisi saat ini terus melakukan berbagai pendekatan-pendekatan. Kita baru saja melaksanakan penandatanganan terkait kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Tapi di sisi lain, Presiden Prabowo juga melakukan kunjungan ke Moskow. Betul. Ini untuk mengamankan berbagai hal, termasuk diantaranya mengamankan energi juga di Indonesia. Betul. Nah, apakah langkah strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini sudah tepat menurut pandangan dari hukum internasional? Dalam hukum internasional, Indonesia ini kan punya politik luar negerinya bebas aktif. Saya mulai dari situ dulu. Politik Indonesia yang bebas aktif ini mengizinkan Indonesia untuk melakukan lawatan-lawatan atau membuka hubungan baik dengan semua negara tanpa melihat latar belakang, termasuk kepada Amerika Serikat atau bahkan ke Rusia itu sendiri. Kalau dalam kondisi ini kita kemarin sepertinya agak lebih pro ke Amerika Serikat, kok kita sekarang ke Rusia, kita ngapain? Nah, itu dalam rangka menjalankan politik bebas aktifnya dan untuk mengamankan energi kita. Artinya kan kita juga di negara ini lagi gonjang-ganjing ya, apakah harga minyak akan stabil, nilai tukar rupiah seperti apa. Saya yakin pemerintah sedang melakukan cara-cara diplomatik untuk membantu negara agar tidak sampai pada situasi krisis kembali. Jadi langkah yang diambil sama pemerintah Indonesia sudah tepat atau mungkin apakah ada strategi lain yang perlu diambil sehingga kita bisa keluar dari situasi yang sepertinya semakin menjepit seperti ini? Kalau sesuai politik bebas aktifnya sudah dijalankan bebas aktifnya, artinya kita memang melakukan kegiatan yang mendukung dalam negeri. Dengan lawatan-lawatan yang dilakukan itu kemungkinan besar obrolannya adalah soal energi. Ya kan? Nah, kalau kita bisa mengamankan stok energi, kita tidak akan kemudian khawatir terkait apa yang ada di dalam negeri. Kemungkinan yang lain, apakah ada cara lain yang sebenarnya ada? Sebenarnya Indonesia ini adalah negara yang sangat baik ya di dunia internasional. Presiden sendiri menyampaikan bahwa saya bersedia menjadi mediator antara negara-negara yang sedang berkonflik. Dari sini kita bisa lihat bahwa Indonesia itu punya cara untuk membantu menyelesaikan konflik. Nah, cara-cara ini juga seharusnya tetap dilakukan agar kita tidak seperti negara yang ada pada satu sisi saja. Seperti di pemerintahan yang sebelumnya, waktu ada konflik Ukraina dan Rusia, kita juga berusaha mendekati kedua negara dalam artian kita bukan membela salah satu ya, tapi menerapkan bagaimana bisa menyelesaikan konflik ini biar tidak berkepanjangan, sama dengan konflik yang sekarang. Kalau kita melihat kondisi Indonesia, muncul wacana akan mengimpor minyak dari Amerika Serikat, tapi sekarang dengan kita mengadakan lawatan ke Rusia, ada juga muncul indikasi bahwa kita kecenderungannya akan mengimpor minyak dari Rusia. Bagaimana Anda melihat bahwa ini ada perubahan mendadak dalam pola diplomasi antara Indonesia dengan kedua negara tadi? Sebenarnya pola diplomasinya masih sama, Mbak, bebas aktif itu tadi. Memang karena di awal kita menyepakati perdagangan itu dengan Amerika. Kemudian ada di beberapa sisi, kemudian kita berubah ke Rusia. Dalam konteks hubungan diplomatik hal ini sah.
karena memang kita punya kerjasama yang baik dan kita punya hubungan baik dengan dua negara itu. Namun kalau kita lihat secara politik internasional sebelum-sebelumnya kan sepertinya kita, loh kok kamu ganti lagi gitu. Namun apalagi kita sudah bergabung dengan BOP juga. Iya, bergabung dengan BOP, tapi juga BOP ini Indonesia kemarin mengambil sikap yang menurut saya lumayan baik di BOP. Artinya dia hold keanggotaan BOP-nya, bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke Iran, mereka tidak setuju dengan menghold itu tadi. Entah holdnya ini berapa lama atau kemudian fungsinya memang menarik diri, itu kan memang belum diumumkan, dia hanya menghold saja karena dia tidak setuju dengan tindakan Amerika Serikat itu. Makanya kemudian Indonesia dengan cara-caranya, cara-cara diplomasinya melalui Presiden dan Menteri Luar Negeri, dia melakukan lawatan ke beberapa negara termasuk ke Rusia itu sendiri agar mampu atau bisa membantu untuk meredam situasi konflik yang ada. Baik, saya masih akan kembali dengan pembahasan ini, tetaplah bersama kami di Sapa Jatim. Anda masih bergabung di Sapa Jatim dan saya juga masih bersama dengan narasumber kita, Dr. Elizabeth Septin Puspo Ayu, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Dosen Hukum Internasional Universitas Negeri Surabaya. Tadi kita berbicara mengenai situasi terakhir di mana Indonesia melakukan pendekatan kepada Rusia. Kalau misalnya kita melihat kondisi saat ini, Iran memiliki kedekatan yang sangat intens ya dengan Rusia. Apakah ini juga ketika kita mendekati Rusia ada kemungkinan bahwa ini juga salah satu upaya Indonesia untuk melakukan pendekatan tidak langsung terhadap Iran. Sehingga kita tidak hanya mengamankan stok pasokan energi dari Rusia, tetapi juga kita ada kemungkinan mengamankan stok energi dari Iran juga. Oke, baik. Saya mulai dengan hukum diplomatiknya lagi. Indonesia, Iran, dan Rusia adalah negara-negara yang saling menjalin hubungan diplomatik. Artinya kita punya kantor perwakilan. Hubungan diplomatik itu hanya bisa terjalin kalau kita bersahabat dengan negara tersebut. Termasuk kita bersahabat dengan Rusia dan dengan Iran. Sebenarnya kita itu nggak punya masalah hubungan diplomatik dengan Iran. Apa yang dilakukan oleh Indonesia ke Rusia itu merupakan bentuk hubungan diplomatik yang baik, membicarakan hal-hal terkait energi. Salah satunya saya baca, kalau nggak salah tadi malam, hasilnya dirilis bahwa Indonesia meminta Rusia untuk membantu terkait isu energi yang ada karena situasi konflik. Entah itu nanti kemudian kita juga membeli minyak di Rusia atau kemudian membantu kapal-kapal kita yang tertahan di Selat Hormuz yang masih ada untuk bisa akses keluar. Indonesia sebenarnya bisa langsung berbicara ke Iran karena kita juga punya hubungan diplomatik yang baik dengan Iran. Jadi tidak perlu lewat Rusia, tetapi apakah ini juga bisa membantu karena Rusia tentunya saat ini kan hubungannya bukan hanya secara bilateral, tetapi mereka juga saat ini bukan secara bisnis saja, tetapi juga dalam hubungannya dengan perang yang terjadi juga memasok yang lain seperti senjata dan lain-lain. Iya, betul. Rusia ini punya posisi yang baik di situasi ini. Artinya kalau kita melihat apa yang dilakukan Rusia terhadap Indonesia, terutama kepada Rusia, itu juga kita punya sejarah yang baik. Rusia juga membantu beberapa hal di Indonesia. Saya rasa Rusia juga akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden kita saat lawatan ke sana. Kalau yang diriliskan itu hanya isu energi. Saya belum melihat terkait permintaan bantuan Indonesia untuk mengomunikasikan dengan Iran itu sendiri. Oke, di balik adanya upaya diplomasi antara Indonesia dengan Rusia, apa yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo sehingga ketika kita melakukan pertemuan dengan Rusia tidak terlihat oleh Amerika Serikat bahwa ini adalah upaya untuk mengancam istilahnya kedekatan kita juga dengan Amerika Serikat, karena kita saat ini sangat-sangat dekat sekali dengan Amerika Serikat. Presiden Trump berkali-kali menyebut bahwa Indonesia memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat dan kita tidak terkena dampak dari rivalitas mereka berdua. Kalau hubungan antara Indonesia dengan Rusia dan juga Indonesia dengan Amerika Serikat gitu ya, berarti dalam pergaulan internasional sebenarnya Indonesia itu kan sama posisinya dengan Rusia dan Amerika sebagai negara yang berdaulat. Artinya kita juga bebas untuk memilih kita mau berteman dengan siapa, ngobrol lebih sering dengan siapa. Kondisi saat ini kan seolah-olah Indonesia itu lebih dekat ke Amerika Serikat, tapi sebenarnya kita
dengan dua negara itu sama-sama baiknya. Apa yang dilakukan oleh Indonesia kepada Rusia, misal nanti Amerika cemburu nih ya, kok kita, loh kamu bukannya kemarin ke saya, kenapa kamu bermain ke sana? Ini itu juga haknya Indonesia sebagai negara, karena kita memang punya hubungan baik secara diplomatik maupun secara secara person dengan Rusia, artinya nggak menjadi masalah. Kemudian kalau Amerika cemburu atau kemudian dia melihat Indonesia sepertinya menjalin hubungan dengan Rusia, agar tidak terimbas rivalitas, kita juga udah pernah kok disanksi sama Amerika Serikat tentang pembelian senjata, ya kita baik-baik saja. Artinya juga tidak ada menjadi masalah kemudian hari kalau kemudian kita disanksi oleh Amerika Serikat misal terkait senjata atau diembargo kembali, kita juga masih punya negara-negara lain yang kemudian bisa membantu kita juga. Karena itu sudah pernah dan kita bisa keluar Iya, dari situ. kita bisa keluar di situasi itu, berarti Indonesia baik-baik saja. Oke, baik. Terkait masalah ini kalau kita lihat secara keseluruhan, apakah misalnya kita mendapat manfaat ekonomi dari minyak yang berasal dari Rusia ini, dan juga kita melihat bahwa ini juga ada sedikit ancaman dengan kedekatan kita dengan Amerika Serikat, resiko yang diambil oleh Presiden Prabowo dengan PDKT dengan Rusia ini apakah sebanding dengan resiko diplomatik yang mungkin muncul? Resiko diplomatik paling maksimal itu kan pemutusan hubungan diplomatik. Tapi hal ini juga akan bisa terjadi jika memang permusuhannya itu sangat sudah tidak bisa diselesaikan. Sejauh ini Indonesia dengan Amerika Serikat, meskipun situasinya adalah kita juga bermain atau berteman dengan negara-negara yang lain, menjalin lawatan, kita tidak memiliki masalah yang terlalu besar. Buktinya di embargo senjata di sekitar tahun 2000-an juga kita masih bisa beli senjata dari Rusia dan negara-negara lain. Resiko atau dampaknya mungkin kita akan menghadapi hal-hal secara non-hukum ya Mbak ya. Artinya akan ada hal-hal yang kemudian ditekan oleh Amerika Serikat. Ya, selama kita masih punya cara untuk mengembalikan stabilitas nasional tanpa harus kemudian membeli barang atau pasokan hanya bisa melalui negara lain selain Amerika Serikat, kita akan baik-baik saja. Dan kita doakan semoga kita juga akan baik-baik saja, karena itu juga menyangkut hajat hidup orang banyak dan masyarakat Indonesia sendiri. Semoga kita bisa keluar dari situasi yang saat ini tidak menentu ya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Elizabeth Septin Puspo Ayu, Sarjana Hukum, Magister Hukum, atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita melihat, mudah-mudahan juga berharap ada titik temu ya bagi perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, sehingga kondisi geopolitik dan keamanan global bisa kembali normal. Saya Virgianti Kusuma beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di episode Sapa Jatim berikutnya.